qasar sholat itu bagi orang yang punya udzur. Kotak musafir. Udzurnya kan musafir. Sedangkan mau kita balik ke tempat asal namanya mustautin. Tidak boleh kita mengqasar sholat menerima udzur syariat. Tapi di dalam definisi mustautin itu definisinya begini. Orang yang tidak melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Tidak ada kata-kata orang yang lahiran di situ. Ada. Jadi saya mulai ke sini, ya saya qasar, saya jamak, tidak ada masalah. Musim enggak, ketika sampai ke tempat asal enggak, tidak apa-apa. Beliau dengan hujahnya, kita juga dengan hujahnya. Nanti akan kita bahas di bab jamak sholat, jamak qasar. Hadirin orang yang mustautin, siapa mustautin? Orang setempat. Maknanya dia bukan mukim di beberapa saat saja. Padahal orang muntuk itu bukan mustautin, orang mukim. Dan mukim tidak mengesahkan Jumat. Maknanya tidak masuk ke dalam hitungan 40. Kemudian, bila uzrin syar'iyyin tanpa ada udzur syariat. Salat Jumat wajib. Bagi siapa? Bagi muslim, laki-laki, merdeka, kemudian tidak musafir, tidak punya udzur syariat. Seperti kal marodi, sakit. Ya. Sakit. Sakit tulis. Sakit itu idza syaqqa 'alaihi al-hudur kama syaqqatil masyi fil matar. Orang yang sampai ke batasan kepayahan, sampai ke batasan sulit untuk berjalan ke masjid. Saya mau ajarin ke masjid Jumatun itu pelengan. Apalagi sudah dirawat di rumah sakit. Gitu loh. Itu uzur sakit. Diperbolehkan. Ya. Itu apa? Dobitnya. Apa dobit itu? Garis besarnya, batasannya. Kapan dikatakan sakit itu diperbolehkan meninggalkan Jumat? Ketika ada masyakoh, kepayahan, kesulitan. Saya mau ajaran tak bisa. Tapi mau cuman, ya insya Allah lah bisa paksa aki sakoni. Tak boleh. Tamam? Saya tulis sekarang uzur yang diperbolehkan meninggalkan Jumat. Uzur-uzur yang diperbolehkan meninggalkan Jumat. Sebentar. Nomor 1. Uzur-uzur yang boleh meninggalkan Jumat. Sakit. Al-maradu, sakit. Yang kedua, al-musafiru. Musafir. Ya. Tapi apabila keluar dari kotanya sebelum fajar, diperbolehkan. Tapi kalau setelah fajar, tetap wajib Jumatan. Itu antara kasur fajar. Ya, pas hari Jumat. Bila mangkat sebelum subuh. Seperti kalau Rasul menep kada. Itu boleh meninggalkan Jumat. Tapi kalau sudah mari subuh buru mangkat, tidak boleh, haram meninggalkan Jumat. Kalaupun meninggalkan dosa besar. Loh kan musafir, Ustaz? Tidak dikatakan musafir qoblal fajar. Bukan sudah oleh 2 hari, ya lebih-lebih. Datangnya hari Kamis, keluar dari kota, dari Sumeneb keluar hari Kamis. Iya kan? Sampai malam Jumat. Bagaimana? Ya lebih-lebih. Hah? Boleh lebih-lebih. Keluarnya dari batasan Sumeneb itu apa sampai selamat datang atau batas Sumeneb di Selamat datang. Batasan kota. Selamat datang. Terus meninggalkan Jumat 3 kali. Tubi'a ala qalbihi, distempel termasuk orang yang fasik.
sengaja meninggalkan Jumat. Jadi kalau sudah distempel itu yang repot. Terus diantaranya udzur Jumat adalah al-mataru, hujan. Illam tajid kinnan, kalau tidak ada payung atau naungan. Bengkona semak ke masjid. Tapi tidak ada kanopi. Bagaimana kalau ke Jumatan pasti basah udzur. Tapi mungkin beda payung tetap wajib Jumatan. Sudah? Yang terakhir, at-tamridu, menunggu orang sakit. Ya. Menunggu orang sakit, kalau yang ditunggu minta ente. Minta ceroro. Jadi dia merasa yang sakit, saya enaknya sama ini. Mun ini saya mau, mun saya ini mau lekapi, soroka Jumatan kapi. Anak butuhnya sama ini aja. Fadhal. Anak butuhnya sama itu aja, sama saya. Ya sudah, saya yang mengatur. Sisanya tidak boleh. Fadhal. Ya. Bahasanya at-tamrid, orang yang menjaga orang sakit, yang sekiranya yang sakit minta dia. Seperti zaujah, istri sakit minta suaminya, anak minta bapaknya, iya kan? Atau orang tua minta anaknya, muntah tanggana, kita usah noro. Alladzi ya'nasu bihi. Ketika ada udzur syariat bagaimana? Boleh. Sudah? Lanjut, tunggu kita apa? Kal maradi wal matari. Udzur syariat seperti sakit, wal matari dan hujan. Wa min syurutil jum'ati, sekarang kita bahas masalah syarat Jumat. Wa min syurutil jum'ati al khutbatani. Dan termasuk daripada syarat Jumat adalah didahului dengan 2 khutbah. Dan sekarang ditulis dulu apa saja syarat sahnya Jumat. Syarat sahnya Jumat. Iki huruf syarat 2 khutbah. Sekarang Jumat dikatakan sah kapan? Yang pertama, antakuna kullaha fi waqti dhuhri, harus khutbah dan sholat berada di waktu zuhur. Misalkan khutbah kepanjangan sampai asar, berma, ya sudah, jadi qadha. Jadi sholat zuhur qadhaan, bukan tidak ada sholat Jumat qadhaan, tidak, jadi zuhur. Paham? Jadi tabasa belum mah. Khutbah belum adzan. Pas adzan. Huruf apa Jumat? Bukan Jumat, jadi zuhur. Atau diulang lagi. Khutbah boleh, ringkas dengan rukun-rukunnya, kemudian sholat 2 rakaat. Diulangi, Jumatannya diulangi. Ada lebih enak. Kullaha fi waqti dhuhri. Lah, di sini ada permasalahan. Tulis dengan bahasa kalian. Mun beda orang, kalau ada satu orang masbuk di sholat Jumat di rakaat kedua. Saya datang. Sudah mendapati imam sudah bangun. Allahu Akbar, rakaat kedua. Bagaimana? Takbirnya berniat sholat Jumat, tapi sholatnya ikut zuhur. Saya ulangi. Takbirnya menggunakan Jumat, niat ke, tapi sholatnya sholat zuhur. Coba. Itu yang dikenal dengan nama nawa bila sholah bila nawa. Niat tapi tak abojeng tapi tak niat. Niat apa? Jumat, tapi sambungnya zuhur 4 rakaat. Siapa? Masbuk di rakaat kedua. Paham? Ada. Jadi syarat sahnya sholat Jumat apa? Semua antara 2 khutbah dengan 2 rakaat semuanya di waktu zuhur. Yang kedua, antuqama fi khitqatil balad,
Jumat itu wajib dilaksanakan di pertengahan kota. Pertengahan kota, masih jamek, tengah-tengah kota. Nanti akan kita bahas mon sini, mon pajageran, mon pabrasan, mon syarat pertama harus di tengah kota. Makanya sampai sekarang ada beberapa habaib, ada beberapa kiai yang tidak mau sholat kecuali di jamek. Kenapa? Pasti sahnya. Pasti sahnya. Mon sini, iki beda-beda pendapat. Kemudian yang syarat ketiga, alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jum'atun illa in asral ijtima'. Tidak boleh didahului atau berbarengan jumatannya dengan masjid yang lain. Jadi mun dia mabada, jami' mabada, saya dia tak sah. Paham? Ini ketentuan dari syarat kada. Ketentuan dari syaratnya begini dulu. Bakunya begini. Nanti akan kita bahas beberapa pendapat ulama. Dari syariat tak olah kebai selain. Paham? Jadi mau sudah jami' kebai, pajagaran tak sah, pajigaran tak sah, polor tak sah, kapi tak sah. Kenapa? Kotu abolong jami'. Illa in asural ijtima', kecuali kalau sulit dikumpulkan. Bayangkan mun sama sasumenep sora abolong jami' berumah itu. Hah? Kan tak mungkin bisa dapatkan sini sampai jengah. Amak mungkah sholat jami' itu. Fayajuzu ta'addud, maka diperbolehkan berjumlah. Akabai boleh tempat lain. Akabai disa. Paham? Lah, diperbolehkan berjumlah Jumat dengan dua syarat. Pertama, sulit dikumpulkan satu kota. Ini ya Arab, populasinya sedikit. Apolong Kempang. Di Tarim, masjid Jumatan jame'. Makanya mau ebitong masjid di Tarim 365 masjid. Sayang kui paling jame' raudhah beda boleh situng. Itu sudah. Nah, kalau tidak butuh untuk dibuat lagi, mereka tidak buat. Mungkin butuh, kebai boleh. Makanya diperbolehkan berjumlah Jumatan dengan satu syarat. Pertama, sulit dikumpulkan satu kota. Tentu. Nomor dua, beda madhab. Boleh. Saya akui bismillah, tak akui bismillah. Saya akui kunut, tak akui kunut. Tak apa kebai boleh. Seperti di Jawa ini, depan-depan ini masjid, ini khutbah. Berniat tuan kenapa? Karena ini lain bendera. Tempun dikira tokar, ya sudah ini buat sendiri, ini buat sendiri. Boleh. Ya jadi sekarang kita Jumatan Ebandi, Jumatan sini boleh. Kenapa? Sulitnya dikumpulkan. Lah, sudah? Ya. Tapi afdolnya mun apa jeung selain jame' sunnahnya pejeng duhur boleh. Untuk ihtiyatan, untuk lebih berhati-hati. Paham? Kenapa? Karena ada di pendapat ulama mazhab lain yang mengatakan selain di jame' hitatul walad tidak sah. Maka kita Syafi'i mengatakan apa? Solusinya, mari pejeng Jumatan, boleh pejeng duhur boleh. Takut sekali tak sah. Menurut kacamata mazhab yang lain, bagaimana? Ya sudah kibede, cadangannya kibede. Kita bagaimana? Kalau kita sesekali pejeng duhur, sesekali tidak. Karena kita norok Imam Syafi'i bukan orang yang sembarangan. Beliau punya adillah, beliau punya dalil semuanya. Entum? Terus yang keempat, syarat Jumat adalah antakuna jama'atan bi arba'ina ahraron, harus berjumlah 40 orang dengan imam. Sebagaimana kita bahas kemarin, kalau mazhab yang lain boleh dari jumlah situng oleh, ya, 2 oleh, telok oleh, 4, 11, 12, 20, 30, 40, sampai ke belum bolo. Sampai ada dun la tuhsa, jumlah yang tidak kehitung. Boleh semuanya. Tapi Syafi'i 40. Jadi misalkan korang dari Pak Polo, berarti indah Syafi'i tidak sah. Le Pak Polo ini benih hitungan jumlah. Oh ini kan lebih dari Pak Polo. Bukan. 40 yang mengesahkan Jumat. Laki-laki, muslim, merdeka, tidak musafir. Ini. Bomong kapi Pak Polo pas akan ini kapi. Ya pada tak sah Jumat. Kan begitu. Atau yang saya sudah bilang kemarin,
40 cuman orang pabrik semua mukim. Ya pada bayi. Tidak sah. Jadi 40 yang mengesahkan Jumat. Kemudian yang kelima, syarat sahnya Jumat adalah ayyataqaddamaha khutbatan, didahului 2 khutbah. Ya, didahului 2 khutbah. Lah, ada ulama mengatakan begini. 2 khutbah itu sederajat dengan 2 rakaat salat. Jadi pakun pak, yang 2 rakaat pertama ganti khutbah, 2 rakaat ganti sabajeng. Paham ya? Dia mengatakan lain, salat, khutbah. Pada bayi sudah. Pokoknya khutbah tidak sah, salat tak mungkin sah. Ya. Khutbah tidak sah, salat tidak mungkin sah. Makanya salat Jumat harus didahului 2 khutbah. Beda dengan Idul Fitri. Apa yang enggak ada buru khutbah. Idul Adha, apa yang enggak ada buru khutbah. Gerhana, apa yang enggak ada apa khutbah enggak ada? Hah? Salat kusuf. Salat dulu baru istisqa. Minta hujan. Khutbah dulu apa salat dulu? Salat dulu baru khutbah. Kecuali Jumat. Jumat khutbah dulu baru salat. Sudah? Nah, dari sini, dari 5 syarat ini ada pertanyaan? Syaratnya harus khutbah dan salat di waktu dulu. Selama kita datang sudah khutbah kedua. Sah. Sah. Enggak harus. Kita hadir khutbah kedua, sah. Di rakaat kedua. Kalau sudah di rakaat kedua, takbirnya mengucapkan sholli fardul Jumat, salatnya duhur 4 rakaat. Lah misalkan khutbah tak notot, hadir pas takbiratul ihram pertama, tetap salat Jumat. Sudah ditanggung. Dihitungnya masbuk di rakaat kedua. Mun masbuk rakaat 1, enggak. Rakaat kedua sudah. Soal? Sudah? Ayo sekarang tulis syarat khutbah. Nah, ini syarat khutbah ini penting dan itu harus hafal. Kita kembali ke kitab. Syarat khutbah atau rukun khutbah Jumat. Wa arkanuha, dan rukun khutbah Jumat ada 5. Pertama, hamdulillah ta'ala. Mengucapkan hamdalah di 2 khutbah. Khutbah pertama wajib, khutbah kedua wajib. Paham? Dengan semua bahasanya. Alhamdulillah. Itu rukun itu. Mohon pada khutib tak ucap alhamdulillah, kurang rukunnya. Alhamdulillahilladzi otaba innal hamdalillah. Pada ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Pada hamdalah itu. Artinya hamdalah apa? Memuji Allah. Mau dikata asyukru lillah boleh? Tak boleh. Harus kalimat hamdalah. Asyukru lillah. Terima kasih ke Allah. Pada pun hamdalah artinya. Tapi tidak boleh. Harus hamdalah. Alhamdulillah. Makanya sudah alhamdulillah ditambah lagi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Untuk memastikan takut kalau pakai. Karena ini fardu. Rukun. Tada ini tak sah. Khutbah. Mun khutbah tak sah, apa boleh sambil enggak? Tapi jarang ini. Jarang. Jadi, saya ulangi rukun khutbah pertama, hamdalah di 2 khutbah. Khutbah pertama, hamdalah. Khutbah kedua, hamdalah. Jaga boleh itu? Alhamdulillah, boleh. Sudah? Rukun yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah di 2 khutbah. Khutbah pertama iya, khutbah kedua iya. Dengan berbagai bahasanya. Allahumma salli wa sallim, boleh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, boleh. Apa saja. Usalli wa usallim, semuanya sudah. Sallallahu alaihi wasallam, semuanya boleh. Di khutbah pertama dan khutbah kedua. Paham? Jadi mun saya Jumatan, saya mitong. Mun isya ini sering. Alhamdulillah masuk tong. Wassalatu wassalam 2.
Mau sudah kurang, saya penting duhur. Tak mungkin saya bilang, Pak, rukunnya kurang. Tahu dari mana? Mana rekamannya? Suruh ngiding lagi ya? Ini nanggung semua umat. Asal saya nggak ngalai, saya penting duhur. Ikut imam tidak sudah. Imam salah. Iya, dan ngikuti imam. Oh iya, ngikuti imam, mari 2 rakaat, jaga boleh. Tak kira erwaro, situ maafkan boleh, tak kira ada, karena orang sungkan. Tapi kalau ditanya saya bilang rukunnya kurang. Langsung. 2 noro imam, 2 nambah. Jadi solawat kepada Nabi di khutbah pertama, solawat kepada Nabi di khutbah kedua. Itu rukun khutbah yang kedua. Paham? Yang ketiga, rukun khutbah yang ketiga, wal wasiyatu bit taqwa. Ada wasiat takwa. Mulai sini, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala. Ittaqullah. Boleh. Otaba semakna dengan takwa. Apa takwa? Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Selama khutbah tidak mengatakan takwa, tapi mengatakan, wahai umat, wahai hadirin, patuhlah kepada perintah, jauhi larangan. Ya itu sudah takwa. Otaba bahasa Arab, ayuhan nas, imtathil awamirallah, wajtanib nawahihi. Ya sudah itu bahasa itu takwa. Lah, takwa ini banyak ketinggalan. Lah biasanya orang-orang yang lebih berhati-hati, bahasa Arabnya ditulis, itu rukun-rukun saja. Materi penyampaian tak tahu oleh sudah kayak ceramah biasa. Yang penting rukunnya ini. Paham? Bitong tak apa-apa. 2 telok. Kurang. Bunda ini tak sagia. Jadi wasiat bittaqwa dua-duanya. Khutbah pertama iya, khutbah kedua iya. Otabah disiasati begini. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu ayat, tapi memang ittaqullah, takwalah kepada Allah. Sebenar-benar takwa. Ia membaca ayat, ia memerintahkan takwa. Boleh. Sudah melaksanakan rukun? Iya, sudah. Ini saya sering tadi, terutama di khutbah kedua. Sudah? Kemudian, rukun seberapa? 4. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an mufhimatan fi ihdahuma. Membaca satu ayat Al-Quran yang bisa dipahami hadirin. Ya, yang bisa dipahami hadirin di salah satu khutbah. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Tidak harus dua-duanya. Misalkan Ustaz termasuk materi, ya tidak apa-apa. Misalkan bahas masalah kewajiban sholat. Bawa ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Misalkan bahas masalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu baca ayat. Bagaimana? Cukup. Sedangkan itu kan nasihat, ceramah. Ikut sudah termasuk. Yang penting orang paham. Afdolnya baca surat wal asri karena pasti paham semuanya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kapi paham. Kadang khotib sekarang enggak ingin menonjolkan materinya, membaca ayat yang orang tidak paham. Qala Allah Ta'ala wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfikina mimma fihi. Ada saya paham. Tak sah tak sah kapi. Ya. Tapi ini jarang karena setiap materi pasti ada ayatnya. Berkaitan dengan apa? Birrul walidain, berbakti, pada ayat berkaitan dengan apa? Kemudian diartikan, ya termasuk sudah cukup sudah. Paham ya? Tapi mau saya lebih berhati-hati. Terakhir, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu rukun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu macam rukun sekarang dia. Sebelum-sebelumnya enggak ada ayatnya sudah. Cukup sudah, takut tapi dia. Takut tidak sah. Sudah? Terakhir, wad-du'a lil mu'minina fil akhirah. Doa untuk orang mukmin semuanya. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semuanya doa. Tapi khusus di khutbah kedua. Khutbah pertama tidak boleh.
Bukan tidak boleh, tidak mengesahkan. Yang mengesahkan yang kedua. Dua-duanya tidak apa-apa, tapi yang mengesahkan yang khutbah kedua. Paham tuh? Itu rukun khutbah. Saya ulangi nomor tung. Baca hamdalah di 2 khutbah. Khutbah 1, khutbah 2. Kedua, baca sholawat kepada Nabi, khutbah 1, khutbah 2. Ketiga, wasiat takwa, khutbah 1, khutbah 2. Keempat, baca ayat yang dipahami, afdolnya khutbah pertama. Kelima, doa untuk kaum muslimin muslimat, afdolnya khutbah, wajibnya khutbah kedua. Selesai. Ada pertanyaan? Rukun? Lah, untuk materi, afdolnya nasihat. Kadang beda. Pada Malang ini ketika masuk ke masjidnya kampus, bukan nasihat. Kadang bahas masalah populasi, kemiskinan di kota Malang ini sekian jiwa, janda sekian jiwa. Ada manfaatnya, tapi bermah. Ya sudah, kurang manfaat, tapi selama rukunnya dikerjakan cukup. Misal, inti bungal, khotib tidak melaksanakan satu rukun, wasiat takwa lepai, inti bungal negor, bermah, wajib diulangi khutbahnya. Tapi cukup rukun saja. Cek surat 7 orang kan sudah komat. Allah gelak ke orang wasiat. Ya Allah, ya lupa saya. Bagaimana? Ulang. Ungka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taqwa hillu ittaqullah. A'udzubillahi minasyaitonir asri. Mari tujuh jaga boleh. Alhamdulillah wassalatu wasiat bertakwa selesai. Allah maghfir, mari pejang. Paham? Bunyi pas ulang boleh berapa? Kalau tanpa adanya teguran, kalau tanpa diteguran, kalau misalkan imamnya karena cuma ambil rukunnya saja, tidak apa-apa. Teko itu bisa. Saya maca 5 menit, mari. Ya ambil rukunnya tok itu. Bisa kecil, nah ya kayak rukun mare. Cuman bila mereka ulia ilmu, harus kalau ada bahasa Indonesia boleh. Makanya sampai ada yang mengatakan syarat khutbah harus berbahasa Arab. Bukan syarat khutbah, syarat rukun khutbah. Rukunnya berbahasa Arab. Mun materinya saromben. Coba bahasa coba, Madura bahasa Madura. Tapi rukun wajib bahasa Arab. Dari sini ada pertanyaan, rukun khutbah? Ya. Maknanya, terjemahannya. Padahal kita baca qul huwallahu minasyaitonir qul huwallahu ahad. Orang tahu kapan artinya? Tempeng ala ayat sekitar yang orang-orang tidak tahu. Itu akhirnya tidak sah. Tapi biasanya jarang. Kenapa? Karena di materi itu kadang diselipkan ayat dan diartikan. Masuk sudah itu, termasuk. Lah misalkan pertanyaan. Saat ini Pak gabung saat wasiat bertakwa maca ayat. Pas tak maca ayat boleh. Ingat segala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu. Tapi juga wasiat takwa. Cukup apa enggak? Satu ayat, 2 fungsi. Cukup apa enggak? Tak cukup. Imma baca ayat lagi, wa imma wasiat takwa lagi. Tak boleh. Karena syaratnya 5. 5 tidak boleh dirangkap. Wasiat takwa palain, ayat atau palain. Tidak boleh digabung. Maka akan kita mulai awal saya ini mestilah wasiat takwa. Wala tamutunna. Ya karena rukun. Tapi orang yang biasanya orang yang alim dia tidak pakai ayat itu banyak. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah banyak ayat-ayat. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum banyak. Lah, terus ada 2 pendapat di ulama Syafi'i. Man afdol? Mufhimah, dipahami
Ayatnya sempurna sampai tadi. Otaba dipahami sepenggal. Mana afdol? Hah? Afdol mufhimah sempurna. Kulhu sampai mare. Wal asri sampai mare. Tempung satu penggalan orang paham. Paham ya? Padahal apa? Tentunya seorang pasti paham ayat ini. Apa dah? Ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Kan penggalan itu sampai mare satu surat kan? Mana afdol yang dipahami tapi sempurna. Terus dipahami semua makna dengan kan minimal 40. Semua 40 ini paham apa? Aglab itu kebanyakan. Pokoknya ayat ini orang pasti paham. Kecuali misalkan awam, ya RTF sudah lebih nyaman. Sambil diartikan. Tapi mau sudah kul huwallahu ahad, paham kabeh orang sudah artinya apa. Itu hibah. Terus doa mukminin mukminat sunnah mendoakan wulatul amr. Pemerintah. Waslih wulata umurina. Baca itu. Kenapa? Karena sunnah. Ya. Dan khutbah ini nanti ada sunnah-sunnahnya, ada makruh-makruhnya. Tidak boleh seperti ceramah. Sudah mungkin terlalu ja'al hal datang. Sudah terusnya nangisah. Qulu ya Allah. Tak boleh. Ya Allah, angkat semua balak kepada kaum muslim. Ya Rabb. Sakapian ya. Tak boleh. Karena ini khutbah ada aturannya. Nanti kita bahas. Apa sunnah, apa makruh. Sudah? Ayo lanjut. Wa yajibu ayyaktuba qa'iman. Wajib khutbahnya berdiri. Wajib. Nah, di sini lebih didahulukan perintah daripada adab. Wah, tak nyaman abdi nih, bobo ustaz. Dikerapnya tujuh begitu, tak boleh. Kau tu berdiri. Kadang didahulukan adab daripada perintah. Seperti apa? Seperti solawat. Solawat itu perintahnya Nabi. Katakan sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada Sayyidina. Tapi karena adab, tambahi Sayyidina. Dahulukan adab. Lemon ini dahulukan perintah. Perintah nasoro mancing. Tekaklah beda kuruna. Tak nyaman pas beda. Aduh, datang Ustaz. Tak langkung. Tak boleh. Kalau misalkan tidak bisa, sunnahnya duduk. Wajib duduk. Tak bisa, dung-tedungan. Mustalkian, kentang. Alhamdulillah. Tapi afdolnya istikhlaf dari ganti yang lain. Ya. Misalkan ada boleh khotibnya cuma ini tok, ya sudah. Tak kuat mancing tojuk. Terus untuk menyela-nyela antara dua khutbah bagaimana? Diem. Alhamdulillah. Mancing kan kada tojuk. Nanti di sini disebutkan. Kedua, mutatahhiran. Harus suci. Di khutbah batal khutibnya, ya, itu tekak solatnya tidak sah. Allahu Akbar. Kelak batal. Kelak rukunna korang. Ini tak sah solat. Solatnya tak sah. Karena sahnya solat setelah sahnya khutbah. Makanya saya ngucap minggu bari, bodoh 40 orang, Jumatan mengesahkan, kapila mulai karetung terakhir tahiyat. Saken tok. Rumah saya mau lera putar kapi. Karena ini mengesahkan Pak Polo. Paham ya? Mengesahkan Pak Polo. Kapi salah dung tedung ada betal kapi lah. Pajang duhur boleh. Yang kedua, 3. Masturul aurah, tutup aurat jelas. Misalkan tersingkap, bagaimana? Langsung tutup. Kalau dia sengaja membuka, betal. Wa yajibul julusu bainahuma. Dan wajib duduk di antara dua khutbah fauqa tuma'ninati shalah, lebih dari tuma'ninah salat. Tuma'ninah salat seukuran apa? Subhanallah. Pak Abiti. Lah, para khutib ini pada Icang, Anis, siapa? Amin. Kalau bisa sunnahnya baca kulhu sampai mare. Rahim, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mancing boleh. Alhamdulillah.
dan sunnahnya membaca. Ini cuma sunnah seukuran kulhu, tapi sunnahnya membaca kulhu. Paham? Lah, di tengah-tengah antara dua khutbah tadi itu, sunnah kita berdoa. Karena di situ saat mustajabah, saat dikabulkan doa. Lah, karena banyak orang tidak tahu, diganti dengan sholawat. Boleh? Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Afdolnya doa. Sholawat ketika khutbah boleh enggak? Boleh. Misalkan kayak seperti di Hadramut, di sini juga ada di Manado. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Kapi. Boleh? Boleh. Otabah taraddo para sahabat. Thumma ila sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an wa ila Umar al-Faruq radhiyallahu kafi. Mana Manado itu? Boleh? Boleh. Wal muwalah. Terakhir berkesinambungan. Mari khutbah pertama, khutbah kedua. Mari khutbah kedua langsung sholat. Lah, siapa yang menjadi imam? Yang menjadi imam adalah khotib. Kalau khotib membadalkan kepada orang lain, ada syaratnya. Kenapa soalnya? Karena Nabi mengatakan begini. Kan sudah ikut yang usul Bilal. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu. Penimam khutbah. Siapa sih khutbah? Imam, calon imam di kedua. Maka namun dia tidak mau mengimami, jangan bilang wala dzikrullahi akbar, aqimis shalah, tapi tak ngimami. Jangan aqimis shalah kepada yang mau ngimami. Tapi meninggalkan jadi imam makruh. Karena itu khotib wal imamu yakhtubu, imam rasa khutbah rakla. Paham? Lah, misal karena beda kuruna. Kota beda ketua takmir, beda matua, nah tak nyaman. Saya ngimamin anak-anak ngode, boleh ndak istikhlaf? Ganti orang? Boleh, tapi dengan satu syarat. Apa? Yang bakal diganti hadir semua daripada khutbah 1, khutbah 2. Ngidingaki. Buru. Habib Umar pernah. Ketika ada satu alumni datang khutbah, Habib Umar telah datang. Bendetengah pas komat. Allahu Akbar, tak nyaman imami belakang Habib Umar. Nah mungkin kan? Habib maju. Kata Habib enggak. Kalau saya maju, saya ulangi khutbah. Ulangi. Habib Umar khutbah, ringkasnya tidak. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, ayat. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, doa. Mari. Baru jadi imam. Syaratnya begitu. Tak sarumbonan. Selesai. Sekarang akan kita masuk apa kesunahan Jumat dan apa makruhnya Jumat. Ada pertanyaan? Soal? Tulis. Kesunahan Jumat. Nah, ini malah bisa diamalkan. Nambah sakoni. Nomor 1, al-ghuslu, mandi. Tapi lihuduril Jumat. Bagi yang mau hadir. Mun inti tak akan hadir, tak usah mandi. Saya sakit, ya tak usah mandi karena ini mandinya untuk yang hadir. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha. Liyaumiha. Sunnah mandinya itu karena harinya. Inti tak apa, jangan sunnah mandi. Karena harinya. Paham? Jadi sunnah mandi ada 2. Ada karena harinya, ada karena mau hadir. Mau Jumat karena mau hadir. Paham? Nah, sunnahnya mandi sebelum berangkat. Boleh mandi subuh, samisan. Ya mandi junub, ya mandi Jumat, samisan enggak. Nah, nanti berangkat kalau berempat, kalau 11. Kemudian yang kedua, wat tazayyun, berhias. Bi ahsani thiyab, dengan pakaian yang baik. Wal bidu aula. Lah, kalau warna putih lebih afdol.
Terus wal bidu aula, pakai baju putih lebih afdal. Aku saya pote lah juga. Sebagaimana Nabi punya baju khusus untuk hari Jumat, pote. Mohon parlo andik sandal saya pote, aku saya pote Jumatan. Mobil empat bodoh saya pote, aku saya pote. Karena sunnah, lubsul bayat. Bodoh setong orang keluar dari Darul Mustafa Jumatan. Sarong kalau kita otak pote. Sarong biasa. Umar jalan. Ke mobil. Naik karena jauh. Naik kocak. Ada boleh sarung. Ya sah. Lain kali siapkan untuk hari Jumat putih. Nah, itu untuk hadirin, apalagi untuk khotib. Ada khotib aku betek itu tidak ada nasnya. Kuijas, tak ada. Memang ahsan siap, paling bagusnya baju. Iya memang, tapi afdolnya sebagaimana Nabi. Karena dia sekarang menjadi badalnya Nabi. Terus, fayal basus taubah. Pakai gamis. Wal imamata, pakai imamah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Allah dan malaikatnya sholawat kepada yang pakai imamah hari Jumat. Makanya bodoh etis-etisa, bodoh kiai-kiai. Ya benih kiai kadang. Boleh. Loh, apa harus ulama yang pakai imamah? Enggak. Khusus hari Jumat siapapun boleh. Karena imamah ada dua. Ada imamah yang memiliki sanad, ada imamah sunnah. Dan mungkin Habib Umar itu saya tutup sunnah, waktu di sanad. Nah, mau saya cuman dibalut sabodana itu sunnah, hasal sunnah, dapat sunnah ini. Pas cuma datang cuawi mama kapi. Oh, sana sabendi. Ini ngahero toro di mana? Terus wa yusannu ayyubaligh al-khatib fi husnil ayah. Kalau khatib lebih disunahkan lagi. Apa? Toilasan. Tahu toilasan? Ya, toilasan tahu. Itu agar tidak menoleh ketika khutbah. Karena menoleh ketika khutbah makruh. Topi. Imamah ini. Alhamdulillah. Orang tak tahu. Ini aku dong Ustaz. Ini aku dong ini toilasan. Sunnahnya dia tidak iltifat. Itu mau ceramah. Ketiga, at-tanadzuf, membersihkan diri. Lah di sini disunnahkan. Min halqi anatin, sabora ya, mencukur bulu kemaluan, sunnahnya Jumat sebelum Jumatin berangkat. Wa natfi ibtin, mencukur bulu ketiak. Wa qassi syaribin, mencukur kumis. Terus izalati rihin karihatin wa siwakin wa ghairi dzalik, menghilangkan bau tidak sedap. Padahal mungkin bobong atau apa segala macam. Nomor 4, kesunahannya at-tatayyub, berwangi-wangian, wangi. Ya. Lah yang kelima, ini penting. At-tabkiru ilaiha, berangkat pagi-pagi. Ini sering ini. Mon orang Lombok berangkatnya pada subuh. Subuh berangkat. Dekiknya berida, sahabat rida ke bayi booking, rida ke sini. Tanda saya. Datang pada subuh. Sampai sekarang di negeri Arab, Mekah, Madinah, Hadramut pakai, Mesir pakai. Deki, mun misalkan saya ini kajedengah, tak kira tempat di orang. Pernah saya nangari TV saya. Pernah setung saat di Hadramut, beda orang sudah datang subuh. Kalau saya sahabat lidah kajedeng dia, abid. Saya budena. Bodoh orang Mesir tengkur aja. Tantu. Kuwer tantu. Tak kue dari budi lala. Belakang. Kamu budi nyorot dia. Karena aku mau sopu dengan dia. Kenapa kok berani? Karena tahu fadilahnya. Dalam kitab Wablul Ghamam sebut lagi Allah menurunkan rahmat kepada sholat berjamaah. Jamaah itu pertama ke imam. Nomor 2 soft awal sebelah kanan. Pas sebelah kiri. Furus soft kedua sebelah kanan, sebelah kiri. 3 kanan, terus begitu celana rahmat itu. Di kitab itu disebutkan. Makanya afdol mon kita masbuk demah buruna ke kanan hilu. Benar yang tengah. Ya tengah kan sudah beda sicir ke kanan. Orang kan tak tahu, telat. Udah ke kanan, udah di sini. Apa ternyata ada. Beraturan kapi. Ini boleh apa gelar? Saya penting saya repot.
Ada aturannya. Bahkan pada situ orangnya bangsa bin Yahya. Sohibi, Masya Allah. Wada rojul, Masya Allah. Saliting ben saya tadi cacana. Belum pernah ada di soft kedua di dalam musofa. Pasti soft pertama sebelah kanan. Abid. Dia tanya Aki, mau sistem orang. Ente kok istiqomah sebelah kanan. Kok subhanallah terus begitu. Tak pernah sebelah kiri. Mesti sebelah kanan dan di depan lagi. Dia bilang, alhamdulillah selain dari anak tahu dari kitab, anak pernah mimpi Rasulullah. Saya tanya, afdolnya soft yang mana wahai Nabi? Depan sebelah kanan. Nah, dari situ tidak pernah meninggal. Ada tabkir. Tabkir dari terbitnya matahari sampai ke Jumatan dekian. Lah, di situ ada hadis. Idza jaa yaumul jum'ah, mun datang hari Jumat berdiri para malaikat menulis yang pertama dan pertama. Mun pertama kali datang si kulaku padana sedekah unta. Mun datang setelahnya padana sedekah sape. Setelahnya padana mbi sedekah ajam, sedekah telur. Wa idza jaa al imam, mun sudah imam datang, imam itu siapa? Ya khatib. Nabi tidak membahasakan wa idza jaa al khatib, tidak. Wa idza jaa al imam, mun imam lah datang tawaw suhufahum. Itu tulisan Nabi malaikat. Ta'ulir wala. Wa istami'una dzikra dan mendengar dan malaikat juga mendengarkan khutbah. Makanya khutbah itu cek ni beni malaikat ngaki. Bahas terkini. Ada. Kebaik apa? Jangan mikirin nasab dan DNA. Isfit. Jangan mari bahas kapi. Aduh. Maksudnya dia mungkin pengen yang update. Jangan. Umat ini haus kepada ilmu. Tak taklim sekali. Illa fil jum'ah. Seram sekarang. Masalah takwa, masalah sabar, masalah tawakal itu hilu. Ini enggak. Jangan diadu domba dengan politik. Dia kelak nih TV sudah nasihat seperti itu. Ada tabkir. Ya. Lah tabkir itu berpagi-pagi. Li ghairil imam, untuk yang hadir. Untuk imam sunnahnya telat. Mun sini imam telat. Ada ibadah leh. Tamir lah bingung. Mun yaman antara adan ben imam syeke, ben imam masuk setengah jam. Persis setengah jam. Jadi mari adan itu orang ngantos ngaji boleh. Saya maca Dalailul Khairat ngaji maca boleh. Saya maca Majmu' Syarif maca boleh. Terus bila setengah jam lagi datang khotib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib kapi, ngidi ngaki. Tidak berlaku di sini. Bingung setengah jam baru datang. Ada bujar sudah. Tapi di sini kan istiqomah awal-awal di sini ya. Awal khutbah, apa awal takbiratul ihram. Terus yang keenam, sunnah al-istighal fi tariqihi bi qira'atin aw dzikrin. Ketika berangkat ke Jumatan sunnahnya zikir. Perbanyak sholawat, memperbanyak doa, istighfar pas berangkat itu ya. Yang ketujuh, baca surat Kahfi hari Jumat dan malam Jumatnya. Kenapa? Karena Allah akan menjaga, memberi cahaya antara Jumat dengan Jumat setelahnya. Dalam riwayat Allah akan menjaga dari maksiat dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Nah, baik. Sokafi ya? Bukan. Bukan hadis apa namanya? Istihsan apa namanya? Sunnah. Ulama yang mengatakan. Terus yang ke-8 memperbanyak sholawat sama yang ke-9, yang ke-8 mendengarkan khutbah. Dan sunnah melihat khotib. Jadi sunnahnya melihat khotib. Benondu. Dan khotib sunnahnya berhias. Tokor ini Pak Genteng itu di orang. Kenapa? Karena dia pusat perhatian. Makmum, hadirin melihat, sunnahnya melihat. Kan ngabes oleh pahala berumah. Ya. Terus makruh ngomong. Kalau ngomong sudah jelas. Kan sudah katakan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsit. Ansit fai. Faqad lagau ta'ala pahala Jumat. Kan ansit apa boleh caca.
2, makruh zikir. Kan beda. Zikir, sholawat. Maksudnya mau jadi orang yang ahli zikir. Pas khutbah, tak oleh pahala Jumat. Eman. Lah, tapi ketika khutbah tadi itu beda saya salam, wajib jawab salam. Beda masjid itu masuk. Assalamualaikum. Hormat. Khotib sudah ma'asyiral. Assalamualaikum. Hormat. Wajib jawab waalaikumsalam. Karena memulai salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib hatta fil khutbah. Yang ke-10, sunnahnya tahiyatul masjid. Mun imam kita menceng 4 rakaat sunnahnya. Mun imam sudah menceng 2 rakaat singkat. Ada pertanyaan? Kita akan bahas bagaimana kemakruhan sakoni. Ya. Bab masalah khatib khutbah Jumat. Ini tatkala beda hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, tidak kan Rasulullah SAW tidak khutbah ihmarat ainahu terus ala suatu sampai aukamatan. Apakah itu harus juga ditiru oleh khatib sekarang? Tadi dari perhiasan saya bilang kita adalah perwakilan daripada Rasul. Apakah memerahnya mata, menaikkannya suara dan sampai hatta akan menjiru jaisini ketika perang, apakah begitu? Nah, ada hal-hal yang sifatnya sunnah. Hayahnya sama dengan hayahnya Nabi. Bentuk karampina apa kapi. Terus penyampaiannya sunnah seperti penyampaian Nabi. Nabi itu ka'annahu amiru jaisin, padahal panglima. Siap. Kenapa? Harisun alaikum. Kepada kalian itu mewanti-wanti. Saya enggak cek masuk neraka. Saya enggak lah. Ketika khutbah. Alhamdulillah. Jaga aja. Kenapa sifatnya Nabi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisnya ditampakkan. Sampai memerah. Pada orang yang kikir ke anak. Saya enggak ya, cong ambu ya. Ambu loh ya. Ambu. Begitu Nabi. Kita ikut Nabi seperti itu. Oh, afdol. Sangat afdol begitu. Tapi harus terarah. Kadang bodoh mengamuk siapa tak terarah. Ayo kita tulis makruh khutbah. Melangkahi soft sampai ke batasan pundak. Melangkahi soft sampai ke batasan pundak. Nah ini ya. Soft 2 kosong bedetung. Soft telok full, soft 4 full. Inti masuk aksen nomor 2. Berma. Mohon bisa ini pakai ini. Afwan lebat. Tapi nanti pakai ini. Sampai ke sini nah, udah makruh. Jarang Indonesia ila Arab. Arab tak tahu. Kalau aja dapat desa. Makruh. Tapi sampai sini tak ada masalah. Sudah? Kedua, makruh daripada khutbah. Tatwil, abid kilu. Khutbah 1,5 jam. Makruh tuh. Kana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nabi itu kalau salatnya singkat, khutbahnya singkat, pas. Singkat tuh. Dan singkatnya sini dengan Arab itu singkat ke Arab 1,5 jam. Singkatnya sini, bun khutbah kedua 15 menit sudah. Gol katakanlah 18 menit. 20 menit sudah orang musik dah. Iya, jangan lama-lama. Lama bahkan makruh. Sampai saya pernah awal mare zuat pas Jumatan tempat tempat tua sebelahnya. Oh, pusat jam. Orang itu meneku. Ini kamu nak punya enggak ada oleh. Pada tahun Jumatan sudah berapa? Tak mare. Mana punya enggak ada oleh. Makruh yang dia si ano. Sudah? Ketiga, makruh iltifat. Tola-tole, makanya sunnah ku itu ilasan. Yohanes, tole sana. Hei. Tole. Kemudian
menggunakan isyarah. Ya. Sebagaimana Anda. Buat ya. Tak boleh, makruh loh. Khutbah itu nggak itu sudah hanya Nabi begitu. Kalaupun pakai isyarat ketika la ilaha boleh. Tapi nanti nggak orang tak boleh. Kemudian makruh juga iktimad nyander. Najib pula. Alhamdulillah. Mun aja tak usah khutbah. Ditulis karena kejadian. Kemudian makruh juga gebrak podium. Haram. Saya mau beri haram. Makruh tidak boleh. Al-laidu qadarajal mimbar bahasanya. Tidak boleh menggepuk-gepuk darajal mimbar. Mimbar gepuk-gepuk. Lah termasuk makruh apa? Ini sering. Isra' fi tsaniyah. Cepat kilu khutbah kedua. Khutbah pertama wabit. Khutbah kedua mari dokurnya Allahumma fir. Hada makruh. Pas santai yo. Santai. Innallaha wa malaikatahu macana tambahi ulatul umur tuana palanceng ada masalah. Selesai. Ada pertanyaan? Nah, terus sunnah ketika menjadi imam sholat Jumat membaca rakaat pertama dengan surat Qaf. Kalau enggak, rakaat pertama Sabbihisma, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kan kita, ya boleh, mesti pun Jumat ya. Memang sunnahnya begitu. Orang yang minta selain baca surat ini, wan najmi idza hawa boleh, tapi tak sunnah. Sunnahnya itu sudah. Mau macam itu ketika surat yang lain aja, jangan pas Jumat. Jadi apa yang sudah dipelajari sama ulama semua ada nasnya. Lah untuk aso ittika dengan sunnah ittika bersandar dengan tongkat. Itu sunnahnya pakai tangan kiri. Mondak pakai tangan kanan, tapi sunnahnya kiri. Satunya bukan mimbar. Megang buku sunnah, tidak sunnah. Hanya biar mengkerucut pembahasan. Kadang tentang buku, ahli ceramah, umandeman. Terus, la ilaha illallah. Pegang tongkat. Selain tongkat, boleh pedang. Boleh tombak. Lah saya berdiri sini nih tombak, benih tongkat. Paham ya? Saya Muhammad, saya bagi itu benih tongkat. Apa? Tombak. Karena tongkat ini mesti kan sini. Tongkat kalau tombak. Tongkat tapi kan dia. Aku cak tombak benih. Monda iktimad dengan saif pedang. Tak apa-apa. Tapi pakai ini. Benih pakai ini. Ini jihad. Itika cuman. Belik tombak. Pedangnya itika. Seperti itu. Terkecil. Ada pertanyaan? Ya. Saya sering habiskan kalau mencukur jenggot itu sampai habis yang tak punya. Haram menghampai habis seperti contohnya tuntutan di dalam pekerjaan. Saya pengajian di karyawan MUG. Itu tidak boleh ada bulu. Tuh di sini tapi bagaimana? Haram, jenggot haram. Sini makruh. Jambang apa? Lah terus kalau memperbaiki apa? Merapikan boleh. Pak indah. Sunnahnya sampai segenggam. Potong. Musik domba itu morat marit itu. Haram nggak tepat. Malah beda keindahan karena Nabi itu ganteng. Terus sunnahnya di jenggu, misan sunnah. Cek bakal budi. Yang begini. Habis cocok nggak itu mun lancar mun nggak gitar mas dari pang ini sunnahnya itu apa apa dari mana
Kalau memang tidak ada jenggot jadi nah mau sampai dia tak boleh. Tak boleh natfus syaib. Mencabut saja tidak menghabiskan makruh. Tapi mau sampai batado ya sudah. Mau sekarang nyabut karetung. Betul tak? Ada sekali. Iya kan, ada sekali kan. Jangan. Nanti ada namanya babul ya Allah, khamsun minal fitrah. Babul libas. Di fikih ada namanya babul libas. Permasalahan yang ada di wajah ini. Mana bulu yang wajib dibersihkan, mana yang tidak. Mun lalaki sunnahnya mencabut bulu ketiak. Bukan dicukur tapi dicabut. Mun bulu kemaluan dicukur. Mun bulu tak boleh ke. Dicabut, dicukur. Kenapa? Untuk takfifus syahwat. Syahwatnya biar rendah. Biar ngepet. 1, nomor 2, kuku. Sunnahnya benih pun kemis. Ben 15 hari sekali. Makruh sampai 40 hari. Ben kemis. Dan ada tata caranya. Ada 3 tata cara. Nanti akan kita bahas itu. Terus apa lagi? Selok. Jadi orang yang taklim tahu. Ada selok nang ini ada. Ada telinga. Dia apa boleh jempol. Imma di sini. Jadi ketemu. Oh, telokan yang dia kapi. Tak. Tapi aku imamah. Oh, tak taklim. Iya. Hah? Soko. Apa boleh? Boleh, copot. Bola. Terus ini buat wanita apa? Khilkhal. Apa khilkhal? Gelang kaki. Ya apa hukumnya? Makruh, tapi tidak haram. Ada yang mengatakan boleh karena zina. Ketika ditutupi dengan abaya, apa boleh untuk suaminya. Tapi kalau enggak, untuk mata muka orang haram. Semir boleh, tapi tidak boleh hitam, merah, biru oleh dah. Bini pasti oleh, biru oleh. Kayak enggak caca benar orang kan itu. Saya jenggot na biru tuh, kata lebu lagi. Asal merah sudah, jadi benih. Itu nanti babul libas semuanya akan dibahas semuanya. Barojim ini, anak koko ini mengesahkan itu tapi dibahas. Terus mengkalungkan tasbih bermah. Kalau mengkalungkan tasbih boleh. Tapi mun akalung tasbih itu tak boleh. Makruh. Maaf, ageleng. Mun akalung tak mungkin karena akalung itu biasanya ke orang yang ahli zikir. Habib Muhammad, Muhdor, Sahibul Kubah, akalung. Untuk apa? Tempuh nyantol dek mata temu. Kadang elang. Tidak sampai sini gitu. Mun benih ahli zikir jangan. Mungkin berak satu telur sekalian buru syarat tausan benih. Mun ageleng seperti itu. Kalau memang gelengnya itu tasbih digelangkan, mari tak geger bermah boleh. Tapi ageleng tasbih tak ada tujuan kesehatan atau apa, makruh. Apa boleh? Itu semua babul libas nanti. Yang betul nisfus saken sinilah karsun sunatnya apa namanya? Sarung itu, gamis. Terus, kalaupun sampai melebihi mata kaki, boleh asal tidak sombong. Dan sekarang selangga ini sombong, tambah sara. Sela cingkrang seperti ini sombong, justru tambah tidak boleh. Bisa jadi. Detek sehat romut, mau sarung anyar, cabut buka. Sampai bila? Sampai tadi. Nungguan, saya sampai tanya apa dia buka. Indah aib pada Indonesia aib. Karena dia ini dari sisi tahadusan bin ni'mah paring ben Allah si anyar. Bermata orang anyar tak anyar, berdecap ko. Dia kagak caca. Buka lah. Bojo buka boy dia. Sana justru senang. Khisalul fitrah, ini bagian merapikan bani semuanya. Gondrong boleh. Asalkan sini bainal jummati wal wafrah. Rasulullah kalau gondrong
Dalam riwayat Nabi antara sini batasnya rambut sampai ke sini. Dan paling sering di antara keduanya. Kadang segini, kadang di antara, kadang pundak. Lebih dari pundak tak boleh. Kebul. Pas paperang. Gelung ketika sholat makruh. Kalau gelung diikat. Ketika dia menyerupai perempuan, haram. Tasabuh bin nisa haram. Bini kia, apa? Cukur apa namanya? Tomboy. Haram. Ada pertanyaan? Bahkan disebutkan sunnah menaruh mimbar sebelah kanan. Sebelah dimana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Sunnah sebelah kanan. Sini pangimaman. Ya. Mau balik makruh. Satu. Kedua, mungkin di sini jarang, tapi di Jawa banyak. Tempatnya imam tengki sakuni. Tahu? Tempat tengki sakuni. Untuk apa guna itu? Untuk mimbarnya malah telok tendek. Dong, dua telok. Tapi pangimaman apa tinggi kia? Bagaimana? Imam makruh ketika sholat. Kan tidak sejajar. Afdolnya bungkar paloros bi musuh makmum. خلاص والله أعلم بالصواب فتزوجنا يوم ويجب على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.